Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Siang ini saya ada di depan Dometic lagi nih ya, depan Dometic lagi. Nah, kali sini ya saya akan eksplorasi jalan ya dari sini. Dari ini perempatan jalan baru namanya. Dari perempatan jalan baru saya akan eksplorasi jalan buat ke daerah Ranca Ekek ya, ke daerah Ranca Ekek. Tapi saya tidak akan lewat jalan utama. Nih, saya akan eksplorasi jalan lewat jalan alternatif ya, jalan kampung, jalan-jalan kampung ya. Nah, buat teman-teman yang sebelum-sebelumnya sempat nonton video saya yang ada suara angin, kresek ya, kresek suara angin, terus suara vokalnya kurang jelas. Nah, untuk video kali ini nih alhamdulillah nih ada rejeki ya, ada rejeki jadi bisa beli adapter mic ya, adapter mic, dan juga beli mic eksternal ya. Jadi mungkin suaranya sekarang mungkin udah lebih bagus ya, udah lebih bagus. Jadi nanti kalau saya menjelaskan tentang rute jalannya juga mungkin lebih enak didengar gitu ya, tidak gemeresek, tidak gemeresek ya. Nah, ini kita lewat jalan raya Sapan ya, jalan raya Sapan. Ini tepatnya di Desa Rancakasumba, kecamatannya Solokan Jeruk. Nah, rute ini tuh biasanya digunakan sama teman-teman yang rumahnya di Majalaya, Solokan Jeruk dan sekitarnya ya, yang biasanya kalau hari Minggu itu goes ke Stadion GBLA ya, Stadion GBLA. Nah, biasanya itu lewat sini gitu. Jadi ini biasanya digunakan oleh rute sepeda, teman-teman. Nah, mungkin juga sebagian teman-teman udah pada tahu ya rutenya, rute jalan ini udah tahu, tapi saya yakin lebih banyak daripada teman-teman yang belum tahu ya. Kayaknya buat teman-teman yang baru nonton silahkan disimak ya, sambil diperhatikan nanti beloknya di sebelah mana ya, biar tidak salah gitu. Depan ada jeda, ini kita bisa salip ya, supaya lebih enak lihat jalannya. Jadi ini jalannya tuh lebar tapi tidak terlalu lebar juga teman-teman ya. Jadi untuk kendaraan itu mungkin 2 kendaraan itu pas ya, 2 kendaraan itu pas. Tapi kalau mungkin ada kendaraan parkir di pinggir jalan itu mungkin untuk berselisihannya sangat susah ya. Harus salah satu ada yang mengalah dulu ya.
Ini juga jalur ini juga banyaknya digunakan oleh truk pengangkut barang teman-teman ya, seperti truk box gitu ya. Nih ada truk gas juga. Nah, jadi banyakkan kendaraan-kendaraan pengangkut barang itu lewat sini gitu. Karena ini juga sebetulnya nantinya tembus ke daerah Tegaluar ya, Gedebage, bisa ke Cipadung juga, ke Cibiru juga bisa gitu teman-teman ya. Nah, cuman kali ini kita akan eksplor jalannya yang ke Ranca Ekek dulu teman-teman. Mungkin nanti kapan-kapan ada waktu saya eksplor lagi yang ke arah Gedebage atau ke Cibiru ya. Nah, ini harus selalu menyalakan rating ya teman-teman, atau lampu sen kalau ingin mendahului ya, supaya kendaraan yang di belakang juga tahu, yang di depan juga bisa tahu ya kalau kita akan mendahului. Nah, ini kondisi jalannya cukup bagus, cukup mulus. Ada kambing. Mungkin juga untuk rute ini tuh lebih lama ya teman-teman ya, lebih jauh dibanding kita lewat jalan utama ya, lewat jalan utama yang jalan Ranca Ekek Majalaya. Nah, mungkin lewat rute ini tuh lebih jauh, tapi ya ini juga namanya kita kan explore ya, kita namanya explore. Jadi kita pasti ambil rute yang lebih jauh. Nah, explore jalan ini ada bermanfaat gitu ya, bermanfaat di kala gitu ya, jalan utama itu mengalami trouble, gangguan, misalkan banjir ya, ada kendaraan mogok, ada pohon tumbang gitu ya. Gitu, karena sering juga gitu jalan utama yang Ranca Ekek Majalaya itu sering ada trouble ya, ada trouble di jalan itu, khususnya banjir. Itu biasanya banjir di daerah Ranca Ekek gitu ya, dan itu biasanya tidak bisa dilalui kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Tuh puncaknya itu di Buah 2 biasanya teman-teman, di daerah Buah 2 Ranca Ekek itu sering banjir. Kalau misalkan pada curah hujannya maksimal ya, cukup deras, nah itu biasanya banjir ya, dan kendaraan roda 4 roda 2 pun tidak bisa lewat gitu ya. Nah, fungsinya kita tahu jalan-jalan alternatif itu adalah ya untuk saat itu gitu. Jadi saat jalan utama ada trouble, ada pohon tumbang gitu ya, atau ada kendaraan misalkan kayak truk gitu ya, kayak truk yang mogok di tengah jalan itu menghambat lalu lintas ya, tidak bisa dilalui oleh kendaraan. Nah, ini bisa menjadi alternatif gitu. Ya, nah ini hanya salah satunya saja ya, ini hanya salah satu rute gitu. Masih banyak rute-rute lain ya, rute-rute jalan alternatif lain gitu ya, yang bisa dilalui gitu. Di sini juga ada angkot teman-teman ya, ada angkutan kota juga. Nah, ini angkotnya adalah dari Ciwastra menuju Majalaya teman-teman. Jadi angkotnya itu warna kuning ya, itu jurusannya itu Ciwastra Majalaya. Nanti
di depan kita akan belok kanan teman-teman. Nah, jadi di sini jadi minimal jaraknya itu adalah 30 meter ya teman-teman. Sebelum kita belok kita harus sudah menyalakan lampu riting ya, atau lampu sen. Nah, ini supaya fungsinya adalah supaya kendaraan yang di belakang itu tahu gitu ya, nah, bahwa kita akan belok. Nah, kita akan belok ke sini teman-teman nih. Itu. Jadi teman-teman itu saat menyalakan lampu sen itu atau lampu riting itu jangan dadakan ya, jangan mendadak gitu. Kalau tahu bulat dadakan enak, tapi kalau ngeriting dadakan itu yang di belakang itu kagok ya, kaget gitu. Dan bisa menyebabkan kecelakaan gitu, karena yang di belakang itu telat ngerem teman-teman. Makanya teman-teman kalau kita mau belok itu dianjurkan menyalakan lampu riting itu minimal 30 meter sebelum kita akan belok ya. Mungkin ya di 100 meter atau 200 meter itu lebih bagus gitu. Jadi ada spare jarak. Ya, ada spare jarak juga gitu. Jadi yang di belakang lebih tahu, oh dia mau belok, yang di depan mau belok. Jadi bisa mungkin bisa mengurangi kecepatan atau misalkan mengambil ke lajur jalan yang lain gitu. Nah, ini kita sekarang ada di Desa Bojong Mas teman-teman ya. Ini namanya kampungnya tuh, ada tulisannya tuh Erengkulon ya, Erengkulon Desa Bojong Mas teman-teman. Ini suasananya masih asri ya. Kita tengok kiri, tengok kanan ya. Jadi kalau di persimpangan itu kita harus selalu teman-teman tengok kiri, tengok kanan ya. Karena kita mesti pastikan juga nggak ada kendaraan gitu ya yang akan melintas gitu. Ya, karena bagaimanapun juga buat pengendara itu ya keselamatan itu nomor satu teman-teman, tidak bisa digantikan oleh apapun gitu. Tidak bisa digantikan oleh kecepatan sekalipun. Jadi percuma kita cepat kalau kita celaka juga gitu. Jadi yang nomor satu itu adalah keselamatan gitu, baik diri sendiri maupun keselamatan orang lain. Makanya di video-video saya itu saya selalu menghimbau, menganjurkan supaya kita itu taat dan tertib terhadap peraturan lalu lintas gitu ya teman-teman. Ini pemandangannya bagus teman-teman ya, udara juga seger. Ini sawah semua nih, sawah semua. Cuman sayangnya tuh ada yang buang sampah sembarangan di pinggir-pinggirnya, itu ada yang buang sampah. Dan ini juga jalannya udah bagus teman-teman ya. Nih jalannya udah bagus, jalannya udah di beton. Ya, walaupun betonannya ini kurang halus ya, kurang rata, jadi ada kayak lubang-lubang kecil ya. Lagi pada panen ya.
Ini cukup bagus teman-teman, jalannya juga tuh ya cukup bagus. Jadi ini ada pengolahan sampah ya, tuh ada pengolahan sampah. Ini juga mobil juga bisa termasuk sini teman-teman ya, ini Pajero Sport nih masuk juga lewat sini. Oh ya teman-teman nih, hari ini hari Jumat ya. Hari ini hari Jumat. Iya teman-teman, saya juga mau ucapin terima kasih ya buat teman-teman ya yang sudah subscribe channel ini ya. Jadi sampai hari kemarin itu ya subscriber saya udah mencapai 71 ya, dimana sebelumnya itu 64 ya. Jadi 2 hari yang lalu lah, sekitar 2 hari yang lalu itu subscriber saya nambah sebanyak 7 sebanyak 7 orang ya. Itu terima kasih buat teman-teman yang subscribe channel saya dan dukung saya. Semoga saya bisa bikin video-video yang lebih bagus ya. Gitu. Saya juga berusaha untuk meningkatkan kualitas video ya, dari gambar maupun dari audionya, supaya tidak menggerisek gitu. Nah ini alhamdulillah nih, ini video pertama yang saya bikin setelah saya pakai adapter mic. Nah ini desanya tuh, nama desanya adalah Desa Tegal Sumedang teman-teman ya. Nih kantor Desa Tegal Sumedang, kecamatannya Ranca Ekek teman-teman ya. Nih kita ini udah masuk kecamatan Ranca Ekek. Nah ini kantor desanya itu terletak di tengah-tengah sawah nih ya, tengah sawah ya. Ini juga jalannya besar nih teman-teman, ini bisa dilalui 2 kendaraan ya, kiri kanan ya. Jadi bisa banget untuk jadi alternatif ya buat teman-teman yang mau ke arah Gedebage ataupun ke arah Cibiru tapi nggak mau lewat Cileunyi karena macet. Ini bisa gunakan jalan ini juga gitu. Nah untuk jalan ini relatif lebih lancar ya, karena kendaraan roda 4-nya masih minim ya. Ini roda 4-nya atau mobil itu masih minim lewat sini gitu. Karena begitu juga jalan-jalan di kota ya, yang sebelumnya itu jalan gang di kota itu masih minim kendaraan roda 4. Nah, tapi sekarang ini ya kendaraan roda 4 itu kebanyakan lewat jalan gang gitu, nggak lewat jalan utama gitu. Ya mungkin untuk menghindari kemacetan gitu ya. Nah akhirnya ya terjadi penumpukan di jalan gangnya atau di jalan alternatifnya ya. Jadi sehingga macet juga gitu. Yang tadinya pingin cepet lewat jalan alternatif ternyata malah jadi lama juga, sama juga dengan jalan utama ya. Nah ini saya ada di pinggir sungai ya. Ini tuh Sungai Citarum. Nah ini bekasnya bisa dilihat teman-teman ya, ini bekasnya habis dikeruk lagi ya, didalemin lagi sungainya. Nih bekasnya diangkat lagi supaya bisa menampung lebih banyak debit air gitu.
teman-teman nih yang lewat jalan-jalan seperti ini tuh ya harus hati-hati juga nih, karena ini banyak anak-anak juga ya. Di jalan tuh banyak anak-anak ya yang sepedahan itu. Jadi kalau anak-anak itu biasanya kalau sepedahan tuh ya dia nggak tahu jalan gitu, nggak tahu jalan dalam artian dia suka belok ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri ya, kadang-kadang di tengah gitu. Nah itu teman-teman harus hati-hati gitu. Makanya kalau untuk jalan seperti ini ya saya anjurkan tuh ya teman-teman di kecepatan 40 km aja per jam gitu ya, tidak usah harus cepet-cepet gitu. Karena ya selain banyak anak-anak juga biasanya jalannya juga banyak polisi tidurnya teman-teman gitu. Jadi ya sayang lah sama kendaraan teman-teman gitu ya. Walaupun mungkin kendaraan teman-teman itu bagus ya, speknya tinggi juga gitu ya, tapi kalau misalkan sering dibenturkan untuk rodanya, dibenturkan dengan polisi tidur ya sayang juga. Mungkin laharnya bisa bisa koclak gitu ya, dalamnya tuh pelor-pelornya bisa pecah gitu, sehingga kalau itu tuh pecah ya, jadi koclak gitu, dan itu akan menghambat performan gitu ya. Jadi kalau misalkan si laharnya udah pecah terus sama kita nggak diperbaiki ya, nggak diganti, itu nanti lama-lama bisa ngerusak ke pelek juga gitu, khususnya yang punya peleknya pelek racing gitu ya. Itu kan sayang juga gitu. Itu kan kalau pelor itu kalau lahar itu kan harganya nggak seberapa ya, paling mahal itu ya 50.000 gitu. Tapi kalau pelek, apalagi pelek orisinilan gitu ya, pelek orisinilan bawaan pabrik itu kan kalau rusak itu harganya mahal ya gitu. Makanya kalau misalkan teman-teman ada waktu ya coba sekali-kali dicek itu laharnya goyang atau tidak gitu ya. Cara paling mudah ngeceknya adalah ya teman-teman itu kendaraannya di standar 2. Nah terus garpu sok depannya dipegang, coba bannya digoyang-goyang gitu. Kalau ada guncangan bannya berarti kemungkinan besar itu di laharnya itu ada yang pecah pelornya gitu, sehingga menyebabkan bang goyang ya. Nah, kalau udah seperti itu ya segera teman-teman bawa ke bengkel ya, diganti lahar saja gitu, ganti laharnya aja gitu. Paling itu dengan biaya pasang itu paling 50.000 gitu kalau pakai yang orisinil. Ya kalau pakai yang lokalan ya bisa 1 lahar itu yang lokal tuh 20.000 ya, 20.000 gitu. Dengan pasang tuh 35. Tapi ya baiknya sih pakai yang original ya, karena bagaimanapun juga yang original tuh ya kualitasnya, kekuatannya lebih bagus gitu. Dari sepengalaman saya dulu ya, waktu saya masih belum kerja punya motor, itu kalau rusak itu ya bener-bener kita hemat. Tadinya kita mau hemat gitu ya, kita beli yang lokal, spare part yang lokal tuh, asal ada, ternyata ya pengeluaran kita malah double gitu ya itu, karena pakai yang lokal gitu. Kalau dibandingin sih mungkin kalau misalkan yang lokal gini ya, kalau misalkan yang lokal, spare part lokal itu misalkan usianya itu 10 hari. Nah kalau yang orisinil itu bisa 20 hari atau bahkan 30 hari. Jadi bisa 2 kali lipat atau 3 kali lipat lebih lama daripada yang lokal teman-teman. Nah sehingga ya sebetulnya kita lebih hemat kalau kita beli yang original. Ya mungkin yang original itu ya awalnya aja mungkin pas kita beli itu mahal gitu ya, harganya mahal. Tapi kalau untuk kekuatan dan usia pakai itu ya kita lebih untung pakai yang original gitu ya, karena pasti yakin itu lebih lama, umurnya lebih lama, terus dari kualitas juga kan lebih bagus, jadi lebih nyaman gitu ya. Kalau kita di kendaraan tuh lebih nyaman lah, lebih pas posisinya itu bentuk spare partnya gitu ya, lebih pas. Kalau dipasang tuh lebih pas. Nah kalau misalkan yang lokal biasanya itu ya suka harus ada modif sedikit, dirubah-rubah sedikit ya, dan itu menurut saya nggak worth it gitu. Tapi ya kalau teman-teman budgetnya pas-pasan ya itu ya asal bisa dulu lah gitu, gunakan dulu ya nggak apa-apa gitu, pakai yang lokal juga gitu. Nah ini kita udah sampai di jalan Bobodolan ya, di jalan Bobodolan nih.
Tepatnya di mana nih? Ntar kita cari dulu. Di pinggir-pinggir tuh biasanya tertulis ya atau nama jalan lengkapnya gitu ya, nama jalan apa gitu. Nah, dan di sini katanya sih, nih udah teman-teman, di depan nih udah ada kereta nih, kereta cepat ya. Nih, itu kereta cepat. Nanti kita lihat dulu sebentar di depan. Kita berhenti ya. Nah, ini di depan nih. Di depan ini udah ada kereta cepat teman-teman nih, yang nantinya akan dijadikan kereta cepat nih di atas ya. Dan ini juga nih katanya jalannya baru ya teman-teman, ini baru jadi. Jadi yang harusnya tuh tadi lewat kanan tuh ada jalan tembus. Nah, itu dialihkan sekarang lewat sini ya. Nah, ini jadi nantinya akan jadi stasiun kereta cepat teman-teman di Ranca Ekek tuh ya. Ini. Nah, ini yang kalau sebelumnya tuh jalan itu belum, nggak ada teman-teman ya. Ini baru nih, baru dibikin. Ini nggak tahu sekitar mungkin 1 bulan atau 2 bulan ya baru diresmikannya jalan ini gitu ya. Yang jelas ini yang pasti gitu ya, jalan ini tuh nggak ada teman-teman awalnya gitu. Jadi kita tuh harus muter lewat sana teman-teman, ke ujung sana ya gitu. Tuh, ini jalannya cukup bagus nih. Tuh, dan itu di depan tuh jalan raya Ranca Ekek ya. Nih. Ini sayangnya pinggirnya tuh kurang ada pembatas ya, kurang ada pembatas. Jadi kalau malam-malam itu ya dikhawatirkan kalau yang meleng gitu ya, ini bisa kecemplung. Gitu. Nih, jalannya nih bagus teman-teman, lebar. Nah, ini di depan ini ya jalan raya Ranca Ekek Majalaya nih teman-teman. Jadi kalau ini di depan ini ya teman-teman, kalau teman-teman itu ke sana itu ke Majalaya ya. Nah, sekarang kita itu akan ke kiri nih. Ini kita akan ke Ranca Ekek. Ini udah ada lagi nih Ranca Ekek. Nah, ini stasiun Ranca Ekek nih teman-teman, di sebelah kanan tuh stasiun Ranca Ekek ya. Ini stasiunnya di sebelah sini teman-teman nih, sebelah sini. Ini cukup padat kendaraannya. Nah, ini teman-teman biasanya nih teman-teman ya, kalau untuk orang ini biasanya lewat sini teman-teman nih, jalan yang ini, yang ke sini. Nah, biasanya kalau orang itu alternatif lewat situ teman-teman, untuk yang mau ke Cileunyi biasanya teman-teman ya. Nah, biasanya itu lewat situ gitu. Itu nanti keluarnya itu di dekat Buah 2 ya, di Buah 2 dekat Sekolah Al-Masum teman-teman ya. Nah, itu dekat Al-Masum. Ya, tapi ternyata buat kalau teman-teman yang belum tahu nih, sini ada jalan yang lebih worth it lagi ya, yang lebih enak gitu ya, di depan itu ya. Oke. Jadi
jalanannya itu lebih enak karena satu arah gitu. Kalau yang tadi itu kan dua arah ya, dua arah, jadi berlawanan kendaraannya dan itu sering macet juga gitu ya. Jadi teman-teman kalau yang lewat situ itu sering macet. Kadang-kadang teman-teman tuh ingin buru-buru lewat situ malah kejebak macet karena itu dua arah teman-teman dan jalannya juga kecil ya. Nah, di sini ada satu lagi teman-teman nih, jalan alternatif ya yang dari Majalaya kalau mau ke Cileunyi. Nanti di depan nih, ini karena ada truk nih, kita mau nyalip juga kagok. Oh, di depan tuh ada becak. Nah, itu di depan itu teman-teman nih, di depan ini nih, di depan ini, nih Gapura, ya, deket apa nih Gapura. Pokoknya sebelum ini kita belok sini teman-teman nih, kita belok kiri. Nah, ini lebih worth it teman-teman lewat sini gitu ya, lebih enak lewat sini. Kenapa? Ini karena yang pertama ini satu jalan, satu arah ya, jalannya satu arah. Jadi nggak akan ada kendaraan berselingsingan ya, berselisihan gitu. Khususnya untuk mobil ya, karena satu arah. Paling kalaupun ada yang berselisihan tuh hanya motor aja gitu ya, hanya motor. Ini juga ada jalan ke kiri, tapi saya nggak tahu itu kemana ya teman-teman. Nanti kapan-kapan kita coba. Nah, terus ini keluarnya, pas keluar itu juga sebelum bundaran ABC teman-teman, sebelum bundaran ABC ya. Nah, jadi keuntungannya lewat sini itu adalah kalau teman-teman mau putar balik ke arah Nagrek atau Cicalengka, nah bisa lewat sini pas gitu. Jadi begitu keluar teman-teman langsung putar balik. Kalau teman-teman mau ke Cileunyi dari belok kiri tinggal lurus aja gitu. Dan ini tidak akan berselisihan ya, tidak akan berselisihan dengan kendaraan lain karena ini satu jalur, satu arah gitu ya. Kalaupun ada tadi nih ada kendaraan ini yang parkir ke sini ya, nanti dia pasti balik lagi ke sana, pasti lurus gitu, pasti putar balik. Gitu. Nah, ini jalan alternatif yang lebih enak buat teman-teman lalu ya, kalau teman-teman dari Majalaya mau langsung ke arah Cileunyi daripada lewat yang tadi Buah 2 gitu. Nah, ini namanya Jalan Bojong ya, Jalan Bojong Ranca Ekek ya, bukan Bojong Majalaya, ini Bojong Ranca Ekek. Karena Bojong itu yang terkenalnya Ranca Ekek teman-teman. Nah, ini kita salip aja nih. Ini hanya di sini tuh banyak polisi tidur ya, banyak polisi tidur. Tuh. Nah, ini kalau teman-teman nih, kalau teman-teman dari sini teman-teman mau ke arah Cileunyi bisa atau mau putar balik ya. Nah, ini kebetulan saya itu akan ambil arah putar balik ke Cicalengka dan atau Nagrek. Nah, kalau mau ke Cileunyi teman-teman tinggal lurus aja ke sana, itu udah nyampe Cileunyi teman-teman. Nah, ini saya mau putar balik aja ya, putar balik ke arah Cicalengka. Karena tujuan saya hari ini adalah saya mau ke Cicalengka teman-teman. Nah, jadi ini udah ada di jalan raya ya. Nah, itu tadi salah satu rute alternatif ya teman-teman kalau mau ke Ranca Ekek ya dari Majalaya. Nah, sebetulnya pun kalau ke Cicalengka itu ada rute lain yang lebih dekat ya, yaitu yang dari Dometic itu ya kita ambil arah ke Majalaya ya, itu yang umumnya dekatnya ke sana teman-teman gitu.
ini di Dangdur nih. Nih kita di Dangdur teman-teman ya. Nih Dangdur banyak toko makanan. Nih kendaraannya padat. Oke teman-teman, nih sekarang saya ada di Bundaran Permata Hijau teman-teman ya. Itu mungkin untuk video kali ini cukup sampai di situ dulu teman-teman ya. Terima kasih yang udah menonton, terima kasih yang udah dukung channel ini dengan cara subscribe ya. Mungkin video kali ini sekian dulu, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.